Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan mengenai survei hidrografi, konsep, metode, dan penerapan teknologi akustik dalam pemetaan dasar laut. Saya Agustina Boru Batubara. Saya Juvika Yoktavia. Saya Monica Delia Borumanurung. Saya Nika Devsafira Laksmi Devi. Dan saya Rafaelita Cikitana Hadianto. Selanjutnya ada definisi survei hidrografi. Untuk definisinya yaitu ilmu yang mencakup pengukuran dan penggambaran parameter yang diperlukan untuk mendeskripsikan sifat-sifat dan konfigurasi dasar laut, serta karakteristik yang terkait dengan badan air dan lingkungan pesisir. Yang pertama ada pengukuran kuantitatif, mengukur kedalaman perairan secara akurat menggunakan instrumen akustik seperti echosonder dengan referensi bidang pasang surut. Yang kedua ada penggambaran spasial, memetakan morfologi dasar laut, garis pantai, dan fitur bawah air ke dalam format peta navigasi yang terstandarisasi. Yang ketiga ada karakterisasi substrat, mengidentifikasi jenis material dasar laut seperti batuan, pasir, lumpur, untuk mendukung perencanaan konstruksi dan navigasi aman. Selanjutnya ada pemanfaatan dan fungsi hidrografi. Yang pertama, keselamatan navigasi. Peta batimetri menjadi dasar pembuatan peta laut atau nautical chart untuk menentukan jalur pelayaran aman, menghindari pendangkalan, karang, dan bahaya dasar laut lainnya. Yang kedua ada konstruksi laut. Data survei hidrografi dibutuhkan untuk perancangan pelabuhan, pengerukan alur, pemasangan pipa bawah laut, dan pembangunan infrastruktur pesisir. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya. Peta dasar laut mendukung eksplorasi minyak bumi, gas, mineral, dan perikanan, termasuk identifikasi habitat terumbu karang dan padang lamun. Yang keempat, pertahanan dan riset. Survei hidrografi mendukung operasi angkatan laut, penelitian oceanografi, pemodelan arus, serta pemantauan perubahan garis pantai dan erosi. Selanjutnya ada prinsip akustik dalam survei hidrografi. Di sini disebutkan merumus kedalamannya, yaitu D sama dengan C kali T per 2. Dengan keterangan, D merupakan kedalaman perairan dengan satuan meter, C kecepatan suara dalam air atau rambatan suara dengan satuan meter per second, dan T adalah waktu tempuh gelombang akustik pergi sampai pulang dengan satuan second. Untuk transmisi, MBES memancarkan banyak berkas akustik dengan sudut berbeda menggunakan teknik beam steering elektronik yang membutuhkan nilai kecepatan suara di muka transducer secara akurat. Selanjutnya ada propagasi. Gelombang suara merambat miring melalui kolom air dan rentan terhadap refraksi akibat perubahan kecepatan suara, sehingga tanpa koreksi SVP akan muncul artefak smell atau frown pada outer beam. Selanjutnya ada pantulan. Pulsa akustik memantul dari dasar laut dan kesalahan kecepatan suara permukaan akan memperbesar error kedalaman secara signifikan pada beam dengan sudut besar. Selanjutnya ada penerimaan. Sinyal echo diterima oleh array hidropon dan diolah secara elektronik menggunakan time delay atau FFT, di mana SVF dan kotor atau rusak langsung menyebabkan nilai kedalaman yang salah. Selanjutnya terakhir adalah pengolahan atau koreksi ray tracing berbasis SVP dapat memperbaiki kesalahan refraksi, namun beam steering error tidak bisa dikoreksi oleh setelah akuisisi sehingga SVS yang akurat saat pengukuran bersifat mutlak. Lalu selanjutnya, setelah memahami bagaimana prinsip kerja teknologi akustik, khususnya MBSS, dalam mengukur kedalaman dan memetakan dasar laut, selanjutnya kita melihat bagaimana teknologi tersebut diterapkan secara nyata di Indonesia. Salah satunya itu ada pemanfaatan KRI kelas Rigel milik Pushidrosal yang berperan dalam kegiatan survei hidrografi untuk memperbarui data hidrooceanografi nasional. Jadi, pada kondisi saat ini, sebagian besar data hidrooceanografi di Indonesia masih menggunakan data yang cukup lama sehingga akurasi peta laut belum sepenuhnya optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, KRI kelas Rigel ini dimanfaatkan dengan dukungan teknologi modern seperti MBSS, Satellite Derived Bathymetry, dan juga AUV, sehingga proses pemutakhiran data menjadi lebih efektif. Namun dalam pelaksanaannya ini terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu dan anggaran survei,
cuaca ekstrim dan kondisi laut, pemeliharaan peralatan serta keterbatasan SDM, dan juga koordinasi antar instansi yang belum optimal. Lalu untuk strategi dan kesimpulannya, strategi yang dapat dilakukan itu meliputi optimalisasi penggunaan teknologi AUV dan SDB, lalu menentukan prioritas survei berdasarkan tingkat resiko dan kepadatan pelayaran, meningkatkan pemeliharaan kapal, serta pembaruan sistem sesuai standar internasional, dan juga meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi. Untuk kesimpulannya, pemanfaatan KRI kelas Rigel ini yang didukung teknologi modern, SDM yang kompeten, dan juga koordinasi antar instansi mampu mempercepat pemutakhiran data hidrooceanografi sehingga meningkatkan keselamatan navigasi pelayaran di Indonesia. Baik, selanjutnya beralih ke topik yaitu sistem informasi pendukung pengelolaan data hasil survei hidrografi. Mengapa sistem ini dibutuhkan? Ada 3 kondisi yang melatar belakangi. Yang pertama adalah volume data hasil survei hidrografi meningkat secara eksponensial, sering makin banyak kegiatan survei. Lalu kedua, data disimpan dalam jaringan storage dengan struktur direktori yang kompleks dan tidak terdokumentasi dengan baik. Ketiga, sistem informasi manajemen data yang spesifik untuk survei hidrografi masih sangat minim. Kondisi ini menimbulkan beberapa kendala nyata di lapangan, yaitu sulit melacak lokasi folder data mentah atau raw data. Proses pengolahan data berjalan lambat dan rentan terjadi duplikasi atau kehilangan data, serta sulit memantau perkembangan progres pengolahan data dari masing-masing tim secara real-time, terutama saat beberapa unit pelaksana terlibat bersamaan. Kondisi dan kendala inilah yang menjadi dasar perlunya sebuah sistem informasi khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tim peneliti merancang sebuah sistem bernama SIPAS dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan membangun SIPAS sebagai sistem informasi berbasis web menggunakan framework Laravel dan basis data atau MySQL. Kedua, menerapkan pendekatan model waterfall yang meliputi tahap analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan juga pemeliharaan. Ketiga, menyediakan fitur pencatatan metadata, lokasi folder data mentah, serta autentikasi pengguna berbasis peran yaitu super admin, admin, dan user. Keempat, melakukan validasi fungsional sistem menggunakan metode black box testing untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai harapan. Dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa SIPAS berhasil dikembangkan dan dinilai layak sebagai alat bantu digital yang efektif. Pengujian black box menunjukkan seluruh fitur utama, login, kelola data, dan pantau progres berfungsi normal tanpa kesalahan. Sistem ini mampu mengoptimalkan manajemen data, mempermudah pelacakan, mengurangi resiko kehilangan data, serta mendukung kolaborasi real-time antar tim. Sebagai penutup dari pembahasan kami sebelumnya, dapat kami simpulkan secara umum bahwa survei hidrografi merupakan kegiatan penting dalam memperoleh informasi mengenai kedalaman, bentuk, dan karakteristik dasar laut melalui teknologi akustik seperti multi-beam echo sounder atau MBES. Data yang dihasilkan dari survei ini berperan dalam mendukung keselamatan navigasi, pembangunan infrastruktur kelautan, pengelolaan sumber daya laut, penelitian, serta pertahanan maritim. Dan yang terpenting, penerapan teknologi modern seperti MBES, AUV, Satellite Derived Bathymetry atau SDB, serta sistem informasi pengelolaan data seperti SIPAS atau SIPAS mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pemetaan dasar laut, sehingga pada akhirnya mendukung pengelolaan wilayah perairan Indonesia yang lebih aman, efektif, dan juga berkelanjutan.